Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, Pak Rohan mau menyampaikan materi tentang bersih itu sehat. Pertemuan yang ke-11 ini, subtemanya adalah mengenal arti bersih dan sehat. Karena hidup bersih sebagai bagian dari iman dan bisa kurangi sebaran wabah COVID-19. Akan tetapi anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, dan aku rela Muhammad menjadi nabi dan utusan Allah. Ya Allah, berilah kami tambah ilmu dan berilah kami kepahaman. Amin. Ya Robbal Alamin. Anak-anakku, selanjutnya untuk materi ini nanti akan Pak Rohan sampaikan tentang mandi, tayamum, wudhu, istinja, kemudian tentang najis dan hadas. Jadi ini sekitar tentang kebersihan. Kalian bisa melihat di materi pembelajaran yang Pak Rohan perlihatkan di sini. Selanjutnya, dari materi pembelajaran yang saya tampilkan tadi, bisa kalian pahami dalam pembahasan berikut ini bahwa bersih artinya bebas dari kotoran. Misalnya debu di dinding. Ini debu ini merupakan kotoran, tapi ini bersih. Kemudian suci artinya bebas dari najis. Nah, najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran tinja, atau kotoran hewan, dan air seni atau urin. Najis pasti kotor. Kotor belum tentu najis. Nah, tadi yang Pak Rohan sampaikan, kotor belum tentu najis. Misalnya apa? Terkena tanah atau debu atau pasir, kemudian tinta, cat, ludah, dan ingus. Nah, ini sesuatu yang kotor, tapi tidak najis. Kemudian bersih atau suci, bersih dan suci ini dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Untuk hadas ini ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas besar seperti mimpi basah bagi laki-laki. Mimpi basah di sini adalah bukan mimpi basah ngompol karena air seni, akan tetapi ini
adalah sel sperma. Bila anak laki-laki tersebut sudah dewasa. Kemudian untuk perempuan adalah haid. Haid ini adalah mengeluarkan darah. Ini adalah hadas besar. Maka cara menghilangkan hadas besar ini adalah dengan mandi. Kalau tidak ada air, maka tayamum yang dilakukan. Kemudian hadas kecil. Hadas kecil di sini adalah buang air seni, buang air besar, atau buang angin atau kentut. Ini adalah hadas kecil yang menyebabkan batalnya wudhu. Maka menghilangkannya dengan cara dicuci dengan air bersih. Ini untuk buang air kecil dan buang air besar. Kemudian melakukan wudhu. Dan kalau tidak ada air, maka yang dilakukan adalah tayamum. Selanjutnya, untuk memperjelas mengenal tentang hadas kecil dan hadas besar. Ini bisa kalian lihat. Untuk hadas kecil, saya ulang lagi, yaitu buang air seni atau tinja, buang air kecil atau besar, atau kentut, buang angin. Ini tadi membatalkan wudhu. Nah, maka cara menghilangkannya cukup dengan dicuci dengan air bersih lalu melakukan wudhu. Kemudian untuk hadas besar, tadi untuk laki-laki basah. Kemudian untuk perempuan adalah haid. Cara menghilangkan hadas besar dengan mandi, atau apabila tidak ada air, dilakukan tayamum. Kemudian ketika kita buang air kecil atau besar, kita masuk ke kamar mandi atau WC, maka apa yang kita lakukan sebelum masuk? Maka kita berdoa. Doanya sebagai berikut: Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Kemudian kaki kiri melangkah masuk menuju pintu WC. Setelah itu pintu ditutup, kemudian melakukan buang air kecil atau besar di dalam WC. Dan ketika melakukan buang air kecil maupun besar, tidak boleh sambil ketawa, tidak boleh sambil nyanyi-nyanyi atau berkata-kata. Maka harus diam, dan setelah buang air kecil dan besar, maka dicuci, dan ketika mau keluar, kaki kanan melangkah dulu. Setelah itu baru diikuti kaki kiri. Dan setelah berada di luar WC, apa yang dilakukan? Yaitu berdoa, Ghufronakal hamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan apa yang menyakitkan aku dan menyisakan apa yang bermanfaat bagiku. Selanjutnya, dari 8 najis yang akan Pak Rokan sampaikan, ini ada 8 najis dalam ajaran Islam, yaitu bangkai. Bangkai di sini ada selain manusia, berarti bangkai.
hewan. Yang kedua, ikan laut. Yang ketiga, darah. Yang keempat, nanah. Yang kelima, segala sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur. Kubul ini adalah kemaluan yang ada di depan, dan dubur ini adalah yang ada di belakang. Kemudian yang keenam adalah anjing dan babi. Yang ketujuh, minuman keras atau yang memabukkan. 8 adalah potongan organ hewan. Jadi kalau ada hewan yang tubuhnya terpotong, potongannya itu adalah najis. Kemudian dari 8 itu tadi dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Mukhafafah ini adalah najis ringan. Yang kedua, najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini adalah najis yang sedang. Sedangkan yang ketiga, najis mughalladhah, yaitu najis yang berat. Apa pengertian dari 3 najis di atas? Mari kita bahas bersama-sama. Pembagian najis dan cara membersihkannya. Yang pertama, najis mukhafafah. Najis yang masih tergolong ringan kelasnya. Contoh najis mukhafafah ialah air kencing seorang bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibunya. Cara membersihkannya cukup dibersihkan dengan mengalirkan kepada benda yang terkena najis. Tentu saja di sini adalah mengalirkan air. Jadi tidak usah dikucek, cukup mengalirkan. Yang kedua, najis mutawasitoh. Najis yang tergolong ke dalam kelas sedang. Najis mutawasitoh ini adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang. Berarti air kecil maupun air besar, kecuali tulang, bangkai, dan bulunya. Kecuali bangkai-bangkai manusia dan ikan serta belalang. Seperti air kencing, kotoran manusia, semua jenis bangkai kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang. Cara membersihkannya yaitu dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Dicuci, dikucek sampai hilang warnanya, rasanya, dan bau najisnya. Yang ketiga, najis mughalladhah. Ini adalah najis yang tergolong najis berat. Contoh najis mughalladhah ini antara lain najisnya air liur anjing atau babi serta keturunannya, jadi anak-anaknya. Cara mensucikannya dengan cara membasuh benda yang terkena najis tersebut dengan air yang suci dan mensucikan sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah atau debu. Dengan kita melakukan kebersihan tadi dengan menghilangkan najis tadi, maka kita
dikatakan suci. Nah, lalu bagaimanakah hendak menjalankan sholat? Apabila hendak mendirikan ibadah sholat, harus bersih badan, pakaian, dan tempat dari kotoran najis. Jadi yang pertama badan orang yang melakukan sholat. Yang kedua pakaian yang dipakai untuk sholat. Dan yang ketiga tempat atau sajadah, tempat untuk sujud. Seluas sajadah ini harus suci, bersih badan, pakaian, dan tempat, tidak hanya ketika melaksanakan sholat, akan tetapi harus diartikan ke seluruh kehidupan. Badan, pakaian, tempat sekitar harus bersih dan suci. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat.